saya Raka Pramudia Putra dengan NRP 22181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu simulasi sistem. Simulasi sistem terbagi menjadi dua kata, yaitu simulasi dan juga sistem. Di sini di bagian pertama-tama ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem. Sistem menurut Blanchard yaitu merupakan suatu kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Contohnya seperti sistem lalu lintas, sistem ekonomi, sistem manufaktur, dan juga sistem-sistem yang lainnya. Lalu di dalam sistem ini ada yang dinamakan sistem model. Nah, sistem model ini sendiri merupakan suatu konsep atau desain yang dirancang untuk mewakili atau menyamai dari suatu sistem yang nyata. Tujuan adanya sistem model ini yaitu untuk memahami, menganalisis, memprediksi, atau mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Dan juga biasanya untuk sistem model ini dapat digambarkan secara matematis, konseptual, grafis, ataupun simulasi. Lalu selanjutnya itu ada mengenai diagram aktivitas atau activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk memodelkan alur-alur proses dalam suatu sistem. Biasanya diagram ini memodelkannya secara vertikal. Lalu diagram aktivitas ataupun activity diagram memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menjelaskan aktivitas dalam suatu proses. Lalu yang kedua itu adalah biasanya di dalam dunia bisnis itu digunakan untuk modeling. Yang ketiga itu adalah memudahkan dan juga memahami keseluruhan proses dalam suatu sistem. Yang keempat itu adalah merupakan metode perancangan yang sangat terstruktur. Dan yang terakhir itu yang kelima itu adalah dapat mengetahui aktivitas pengguna berdasarkan dari diagram aktivitas yang sebelumnya telah dibuat. Lalu diagram aktivitas ataupun activity diagram ini memiliki beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu adalah status awal, yang kedua itu adalah aktivitas, yang ketiga itu adalah decision, yang keempat itu adalah penggabungan, yang kelima itu adalah status akhir, dan yang terakhir yang keenam itu adalah streamline. Oke, selanjutnya itu adalah mengenai entity. Apa itu entity? Entity merupakan salah satu item yang diproses dalam suatu sistem atau sebuah sistem. Untuk mendefinisikan entity ini sendiri harus menggunakan atribut. Apa itu atribut? Atribut merupakan sifat atau hal-hal yang melekat atau yang terdapat pada entity untuk membantu berlangsungnya simulasi. Lalu selanjutnya itu adalah mengenai aktivitas atau activity. Activity merupakan aktivitas dalam suatu proses baik secara langsung atau tidak oleh entity dan juga resource. Aktivitas dalam pengolahan sistem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah entity processing, yang kedua itu adalah resource movement, yang ketiga itu adalah resource adjustment, maintenance, dan juga repair. Lalu selanjutnya itu adalah mengenai resource. Apa itu resource? Resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengolah entity. Lalu selanjutnya adalah control. Apa itu control? Control merupakan aturan main atau SOP untuk sebuah sistem. Lalu yang terakhir yaitu apa itu variabel? Variabel merupakan penilaian baik itu secara kuantitatif atau kualitatif. Untuk variabel ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu variabel status, yang kedua itu variabel keputusan, dan yang terakhir itu variabel respon. Oke, selanjutnya mengenai dari teori antrian. Teori antrian menurut Christopher pada tahun 2000 merupakan studi matematika antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan sistem yang ada. Nah, di dalam antrian ini tersendiri pasti ada yang namanya kedatangan, baik itu berupa pelanggan, kendaraan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, unsur ini biasa disebut dengan proses input. Lalu proses input ini tersendiri biasa disebut dengan calling population. Dan proses pada kedatangan biasanya berupa proses random, seperti itu. Nah, di dalam antrian terdapat tiga perilaku yang terdapat pada antrian. Yang pertama itu adalah bulking, yang kedua itu adalah reneging, dan juga yang ketiga itu adalah jockeying. Nah, untuk bulking ini tersendiri adalah ketika pelanggan atau orang menghindar atau menolak ketika adanya antrian. Nah, yang kedua itu adalah reneging, adalah ketika perilaku pembatalan menunggu antrian sebelum dilayani. Lalu yang terakhir yaitu jockeying, yaitu adalah pelanggan atau orang-orang berpindah tempat karena ingin lebih cepat untuk dilayani. Lalu di dalam pelayanan ini tersendiri ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai dari tersedianya pelanggan. Lalu yang kedua itu adalah mengenai dari kapasitas pelayanan. Lalu yang ketiga itu adalah dari lamanya pelayanan. Nah, lalu ada juga prioritas-prioritas pelayanan. Ada 4. Yang pertama itu adalah
first in first out, yang mana ketika ada entity yang pertama kali bergabung dalam antrian, maka entity tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu adalah last in first out atau LIFO, yang mana entity yang terakhir kali bergabung dalam antrian, maka entity tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu ada namanya short processing time, yang mana ketika ada entity yang membutuhkan pelayanan lebih cepat, maka entity tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah long processing time, yang mana ketika ada entity yang memiliki pelayanan lebih rumit, maka entity tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu simulasi. Nah, simulasi ini tersendiri secara definisi menurut Scriber pada tahun 2000, yaitu merupakan proses memodelkan suatu alur, proses atau sistem dengan menggunakan komputer yang bertujuan untuk mengetahui tingkah laku model yang didasari oleh sistem yang nyata berdasarkan waktu tertentu. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan yang namanya software Arena. Arena ini tersendiri merupakan software simulasi general purpose berbasis Graphical User Interface atau GUI. Nah, untuk software Arena ini tersendiri memiliki beberapa keunggulan, yang mana software Arena ini tersendiri bisa melihat file-file dari software atau aplikasi yang lain, contohnya seperti Microsoft Visio. Lalu juga dapat membaca dan juga menghasilkan output seperti Microsoft Excel dan juga Microsoft Access. Nah, di dalam software Arena itu sendiri memiliki beberapa tools. Yang pertama itu adalah letter bar, yang kedua itu adalah menu bar, yang ketiga itu project bar, yang keempat itu adalah flowchart view, dan juga yang terakhir, yang kelima itu adalah spreadsheet view. Nah, di dalam software Arena ini sendiri juga terdapat beberapa panel. Terdapat 3 panel yang digunakan, yaitu panel basic process, panel report, dan juga panel navigate. Baik, selanjutnya di dalam software Arena ini tersendiri terdapat beberapa modul-modul flowchart. Yang pertama itu adalah dari modul create, yang dimana memang ini merupakan titik awal dari suatu entity dalam model simulasi. Lalu yang kedua itu ada dari modul dispose, yang mana ini merupakan titik akhir dari suatu entity dalam model simulasi. Lalu yang ketiga itu adalah dari modul proses, yang mana di dalamnya memang terdapat proses seperti pengambilan ataupun pelepasan resource. Yang keempat itu adalah model decides, yang mana memang di dalam model simulasi ini tersendiri terdapat pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya itu adalah dari modul batch, yang mana memang untuk modul ini sendiri merupakan modul pengelompokan terhadap entity-entity. Lalu yang selanjutnya adalah modul separates, yang memang modul ini merupakan untuk memasukkan entity yang sudah masuk ataupun entity yang memang sudah dikelompokkan pada batch modul sebelumnya. Lalu juga ada modul-modul lainnya seperti assign, dan juga hold, delay, dan juga yang lain-lainnya. Demikian penjelasan mengenai dari simulasi sistem. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.